Salam pemirsa CVN semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, dan dalam tulisan ini mengatakan Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, pemikul beban besar kita. Kepada orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Jadi ini sangat menarik ya untuk kita lihat di sini. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang memberi setiap pemberian yang kita butuhkan di dalam pelayanan kehidupan kita masing-masing. Dan juga pada saat kita sedang dalam masa kebimbangan kita, dialah yang akan menguatkan kita untuk melewati situasi yang ada. Dia juga yang membuat kita untuk terus semangat dalam kehancuran-kehancuran yang kita alami. Dia akan memberikan kita semangat selalu untuk kita bisa bertumbuh, belajar bagaimana kita mengenal akan Kristus itu. Jadi marilah kita belajar bersama-sama untuk kita ketahui akan kebenaran yang Tuhan sampaikan di dalam pelajaran kita yang judulnya adalah satu-satunya sumber pertolongan. Ayat intinya terambil Yohanes 5 ayat 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Bukan hanya hamba-hamba, utusan-utusan dan nabi-nabi yang telah engkau tolak, tetapi juga yang kudus Israel, penebusmu. Jikalau engkau dibinasakan, itu adalah tanggung jawabmu sendiri. Jadi pelajaran sangat menarik kan? Sumber pertolongan kita itu Tuhan sendiri. Di mana dia mengatakan bahwa namun kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Dia mengetahui akan kehidupan kita masing-masing, sehingga dia mengatakan sebenarnya kita harus datang dekat kepadanya. Tetapi kita tidak datang kepadanya, kita tidak mau dekat kepadanya, sehingga kita menolak dia sendiri. Seperti di sini dikatakan bahwa bukan hanya hamba-hamba, utusan-utusan atau nabi-nabi, tetapi kita juga menolak akan dia sebagai kudusnya Israel, atau sebagai Bapa yang sudah menentukan akan umat pilihannya itu. Penebus kita sendiri kita tolak, sehingga dikatakan di sini bahwa jika kita binasa atau jika kita tidak selamat, maka itu adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Berarti kita sedang dikasih pilihan, bahwa pilihan ada di tangan kita. Jikalau Tuhan datang, apa yang kita pilih di dalam kehidupan kita setiap harinya? Apakah kita memilih untuk mengikuti dia, atau kita memilih untuk mengikuti jalan-jalannya kita? Jadi pelajaran kita mengatakan bahwa sumber pertolongan sudah datang. Tetapi apakah kita mau untuk terima sumber pertolongan itu, atau kita menolaknya? Kita diajak untuk selalu beriman kepada Tuhan. Tetapi semua orang tidak dipaksakan untuk memilih sesuai dengan paksaan yang harus kita ambil. Tetapi kita memilih sesuai dengan apa yang kita ketahui itu adalah benar. Kristus melihat di Yerusalem suatu lambang dunia yang mengeras hatinya di dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan, yang bergerak cepat menuju penghakiman pembalasan Tuhan. Penderitaan bangsa yang sudah jatuh itu menekan jiwa Yesus yang memaksa keluar dari bibir tangis kepahitan. Ia melihat catatan dosa tergambar dan penderitaan, air mata dan darah manusia. Hatinya tergerak oleh kasih yang tak terhingga bagi manusia yang menderita disengsara di dunia ini. Ia rindu untuk membebaskan manusia itu dari semua penderitaan dan kesengsaraan mereka. Tetapi tangannya sendiri pun tidak dapat membalikan gelombang penderitaan manusia, karena hanya sedikit yang akan mencari satu-satunya sumber pertolongan. Ia rela menyerahkan jiwanya kepada maut untuk membawa keselamatan kepada jangkauan mereka, tetapi hanya sedikit yang akan datang kepadanya untuk memperoleh hidup itu. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana Tuhan sangat berkorban untuk kehidupan kita. Dia rela menderita demi kita umat manusia yang seringkali memiliki keraguan, memiliki pemberontakan dan juga ketidakpercayaan tentang dia. Tetapi dia datang rela untuk menanggung akan semua dosa-dosa yang kita miliki. Dikatakan di sini bahwa penderitaan bangsa yang sudah jatuh itu menekan jiwa Yesus dan memaksa keluar dari bibir tangis kepahitan. Jadi karena ulah kita, Tuhan mengambil satu contoh untuk dia memberikan kasihnya kepada kita sebagai penolong. Dia datang untuk memberikan kita harapan lagi untuk kita bisa hidup dengannya. Dia menyerahkan jiwanya untuk kita yang sebagai orang yang seringkali tidak percaya, seringkali memiliki pemberontakan setiap hari. Tetapi dia datang menanggung penderitaan itu untuk kita bisa hidup dengan dia
Di dalam penderitaannya, air mata dan darah manusia itu, dosa kita dihapuskan. Jadi kita ditanggung untuk bisa hidup memiliki hati yang berkorban. Bagaimana dia sudah lakukan. Di sini dikatakan bahwa hati tergerak oleh kasih yang tak terhingga bagi manusia yang menderita dan sengsara di dunia ini. Tuhan saja mengerti kita sedang sengsara di dunia ini karena dosa-dosa. Tetapi kita tidak merasa bahwa ini adalah sengsara yang kita alami. Kita merasa bahwa ini adalah hidup yang sebenarnya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa ini adalah hidup sementara yang akan kita jalani. Tetapi akan ada hidup yang kekal, di mana kita semua akan menikmatinya bersama-sama kalau kita hidup dengan Dia di surga. Ia rindu membebaskan manusia itu dari semua penderitaan dan kesengsaraan. Tuhan saja rindu, kenapa kita tidak merindukan suatu hidup yang kekal itu. Dia rindu untuk kita tidak menderita lagi. Dia rindu untuk membawa kita kepada satu kehidupan yang sempurna. Tetapi kita sebagai manusia, kita hanya hidup sebagai manusia yang mengatakan bahwa ini adalah kehidupan yang sempurna, yang tidak mau keluar dari zona nyamannya sendiri. Tetapi tangannya sedikit sendiri pun tidak dapat membalikan gelombang penderitaan manusia, karena hanya sedikit yang akan mencari satu-satunya pertolongan itu. Jadi Tuhan mengetahui akan penderitaan besar ini, tetapi Dia tidak mau merubah penderitaan itu dengan membalikan tangan saja. Tetapi Dia mau supaya semua orang yang ingin untuk dekat dengan Tuhan mencari pertolongan itu. Karena dari pengorbanan Dia, hanya sedikit yang akan mendengarkan atau sedikit yang akan mencari sumber pertolongan itu untuk datang kepada Dia. Jadi kita dikatakan di sini bahwa Dia rela menyerahkan jiwanya kepada maut untuk membawa keselamatan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi hanya sedikit yang akan memperoleh hidup itu. Yang artinya adalah bahwa Tuhan mengorbankan dirinya untuk masuk kepada penderitaan kita, tetapi hanya sedikit yang mengetahui akan kebenaran itu untuk datang mencari Tuhan. Jadi semoga kitalah orang-orang yang dari sedikit itu untuk mendengar semua yang Tuhan sudah berikan untuk kita datang dekat kepadanya. Maharaja surga mencucurkan air mata. Anak Tuhan yang tak terbatas itu menderita di dalam jiwa, tertunduk dalam kesedihan yang amat sangat. Pemandangan itu memenuhi surga dengan kekaguman. Pemandangan itu menyatakan kepada kita kedalaman luar biasa dosa itu. Ia menunjukkan betapa beratnya tugas itu, baik kepada kuasa yang tak terbatas sekalipun, untuk menyelamatkan orang jahat dari akibat-akibat pelanggaran hukum Tuhan. Yesus memandang kepada generasi terakhir manusia, melihat dunia ini terlibat dalam penipuan yang sama dengan menyebabkan kehancuran Yerusalem. Dosa besar orang Yahudi ialah penolakan akan Kristus. Dosa besar dunia Kristen ialah penolakan akan hukum Tuhan, dasar pemerintahannya di surga maupun di dunia ini. Ajaran-ajaran Tuhan akan direndahkan, dihinakan, dan ditiadakan. Berjuta-juta orang yang berada dalam tawanan dosa, budak setan, ditentukan untuk menderita kematian yang kedua, akan menolak mendengar perkataan kebenaran pada hari pembelasan mereka. Kebutaan yang mengerikan, kegilaan yang aneh. Jadi teguran keras untuk kehidupan kita masing-masing. Anak Tuhan mencucurkan air mata. Anak Tuhan yang tak terbatas itu menderita dalam jiwanya, tertunduk dalam kesedihan yang amat sangat. Jadi dia sangat sedih melihat akan keadaan dunia ini. Sangat penuh dengan hal yang mencekam. Tetapi kita sebagai manusia, kita hanya merasa bahwa ini adalah hidup yang seperti biasa saja, tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan melihat semuanya itu dengan apa yang dia sudah ketahui, bahwa ini adalah hal yang sangat mencekam untuk kehidupan kita masing-masing. Pemandangan ini menyatakan kepada kita kedalaman luar biasa dosa itu. Jadi dengan kesedihan yang dialami, dia menceritakan kepada kita bahwa inilah sangat berat untuk kita jalani. Sehingga dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk menanggung akan penderitaan itu. Di sini juga dia menceritakan keadaan kita sebenarnya ini sama seperti keadaannya Yerusalem. Yerusalem atau orang Yahudi menolak akan Kristus itu. Tetapi kita menolak akan hukumnya yang sebenarnya adalah penuntun kehidupan kita di dunia ini. Yang akan ada di surga dan juga ada di dunia ini untuk kita turuti bersama-sama. Tetapi kita sendiri yang menolaknya untuk tidak mau mengikuti itu. Jadi ajaran-ajaran Tuhan akan direndahkan, dihinakan, dan ditiadakan. Inilah yang akan terjadi dalam kehidupan akhir zaman ini. Dikatakan bahwa semua ajaran Tuhan akan ditiadakan, dihina, dan juga direndahkan karena orang-orang tidak mengetahui akan sebenarnya kebenaran itu. Jadi kita sedang terus berada dalam tawanan dosa itu. Dikatakan di sini bahwa berjuta-juta orang berada dalam tawanan dosa,
budak setan ditentukan untuk menderita kematian kedua. Atau dilihat di sini bahwa banyak sekali orang yang akan menderita di dalam dosa yang sudah mereka alami itu. Penderitaan sangat dalam, tetapi mereka akan menghadapinya sendiri. Seperti di awal dikatakan bahwa itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Karena kita menolak, berarti kitalah yang akan menanggung akan setiap apa yang sudah menjadi keputusan kita. 2 hari sebelum Paskah, pada waktu Kristus untuk terakhir kalinya meninggalkan bait suci, setelah mencela kemunafikan pemimpin-pemimpin Yahudi, ia sekali lagi bersama murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, dan duduklah ia bersama mereka di kaki bukit berumput yang menghadap ke kota Yerusalem. Sekali lagi ia memandangi tembok-tembok, menara-menaranya, dan istana-istananya. Sekali lagi ia menatap bait suci dalam kemegahannya yang memesona. Sebuah mahkota keindahan memahkotai bukit yang suci itu. Kemenangan akhir halaman 21 dan 22. Renungkan lebih dalam bagian di hidup saya, manakah saya mungkin menolak panggilan Yesus? Baik, ini adalah pertanyaan untuk kita di akhir pelajaran. Dikatakan bahwa 2 hari sebelum Paskah, pada waktu Kristus untuk terakhir kalinya meninggalkan bait suci setelah mencela kemunafikan pemimpin Yahudi, ia sekali lagi bersama-sama muridnya ke Bukit Zaitun dan duduk lagi di bawah kaki bukit yang berumput untuk memandang kota Yerusalem. Dikatakan bahwa mereka memandang kepadanya untuk melihat akan sangat luar biasanya ciptaan yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk orang-orang percaya yang sudah dititipkan akan kebenaran itu. Tetapi mereka sendiri yang menolak akan Kristus itu. Dikatakan bahwa sekali lagi ia memandang tembok-temboknya, menara-menara, dan istana itu. Sekali lagi ia menatap bait suci dalam kemegahannya yang memesona. Sebab mahkota keindahan memahkotai bukit yang suci itu. Jadi Tuhan pada saat memandang akan kota Yerusalem itu, dia melihat bahwa tempatnya yang sangat luar biasa itu dia akan meninggalkan untuk kembali ke Bapaknya, tetapi dia akan kembali lagi untuk menjemput kita sebagai umat percaya, umat yang mengerti akan kebenaran itu, sehingga dia datang akan menolong kita untuk membawa kita ke tempat di mana dia pergi untuk menyediakan itu. Jadi setiap hari marilah kita memilih untuk tidak menolak Tuhan setiap hari, tapi kita selalu mendengarkan akan kata kalimat-kalimat yang dia sudah berikan untuk kehidupan kita, untuk kita bisa menjadikan itu sebagai satu iman kita untuk terus bertumbuh kepada Tuhan. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.